Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, santri dan santriwati Madrasah Aliyah Ma'arif plus Keterampilan Hutan Hawa Blitar. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama dengan saya Bapak Purnomo dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas pada makhluk hidup. Baik anak-anakku, kita pahami dulu tentang pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas, artinya negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Nah, anak-anakku, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis keanekaragaman hayati, perlu kalian pahami dulu tentang tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Untuk tingkatan takson pada tumbuhan, yang paling tinggi adalah kingdom. Di bawahnya ada divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan yang paling rendah adalah spesies. Begitu juga pada hewan, tingkatan takson yang paling tinggi adalah kingdom, di bawahnya ada phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan yang paling rendah adalah spesies. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang jenis-jenis keanekaragaman hayati. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu spesies. Keanekaragaman tersebut terbentuk karena variasi gen. Contoh, manusia. Manusia itu nama ilmiahnya atau spesiesnya adalah Homo sapiens. Ada manusia yang berkulit hitam, berkulit sawo matang, berkulit putih. Ada manusia yang berambut lurus, berambut keriting, berambut gelombang. Meskipun demikian, meskipun berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda bentuk rambutnya, tetapi semuanya itu tetap satu spesies. Semuanya tetap dalam satu spesies, yaitu Homo sapiens. Berikutnya contohnya adalah keanekaragaman gen pada ayam yang dapat terlihat pada perbedaan sifat, antara lain warna bulu dan bentuk pialnya. Nama ilmiah ayam adalah Gallus domesticus. Berikutnya adalah padi atau Oryza sativa dengan varietas padi rojo lele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lainnya. Semuanya sama dalam satu spesies, cuma yang membedakan adalah variasinya. Kemudian contohnya lagi adalah mangga. Nama ilmiahnya mangga adalah Mangifera indica. Dengan varietas ada mangga aromanis, ada mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lainnya. Kemudian contohnya lagi ada durian atau Durio zibetinus dengan varietas
durian petruk, durian bawur, durian montong, dan lain-lain. Kucing, nama spesiesnya adalah Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Spring, dan lain-lain. Coconus nucifera atau kelapa. Ada kelapa gading, kelapa kopior, kelapa hijau. Itu semuanya adalah keanekaragaman hayati tingkat gen karena dalam satu spesies yaitu Coconus nucifera. Kemudian contohnya lagi ada bunga mawar atau Rosa sp. Ada mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Kesemuanya itu masih dalam satu spesies, cuma yang membedakan adalah variasinya atau varietasnya. Kemudian ada lagi sapi atau Bos taurus dengan ras ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Fries Holland, dan lain-lainnya. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat terjadi lewat persilangan alias hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestika. Yang berikutnya, yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Contoh, genus Artocarpus yaitu kelompoknya sukun. Nama ilmiahnya adalah Artocarpus communis. Cimpedak, nama ilmiahnya adalah Artocarpus cimpeden. Dan nangka, Artocarpus heteropilus. Ketiga itu memiliki genus yang sama. Sukun, cipedak, nangka memiliki genus yang sama yaitu Artocarpus. Maka dikelompokkan dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Berikutnya adalah dari familia Felidae yaitu harimau. Nama ilmiahnya adalah Panthera tigris, kucing Felis domesticus, dan singa Panthera leo. Harimau, kucing, tikus itu masih dalam satu familia yaitu famili Felidae. Makanya masuk dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Kemudian dari familia Gramineae, rumput-rumputan seperti rumput teki, padi, jagung itu termasuk familia Gramineae. Kemudian ada genus Ipomoea, itu kelompoknya ketela rambat atau Ipomoea batatas dan kangkungan Ipomoea crassicaulis. Jadi ketela rambat dan kangkung itu masih dalam satu genus. Genusnya apa? Yaitu Ipomoea. Contohnya lagi adalah genus citrus, ya, jeruk Bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Jeruk Bali memiliki nama spesiesnya adalah Citrus maxima. Jeruk nipis nama spesiesnya adalah Citrus aurantifolia, dan jeruk manis nama spesiesnya adalah Citrus nobilis. Akan tetapi ketiganya itu memiliki genus yang sama yaitu citrus. Maka masuk dalam kategori keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Kemudian ada famili Poaceae
yaitu kelompoknya padi, jagung, dan alang-alang. Itu termasuk dalam satu famili, yaitu famili Poaceae. Contohnya lagi adalah famili Zingiberaceae, itu kelompoknya kunyit atau Curcuma domestica dan jai Zingiber officinalis, yaitu masih dalam satu famili atau satu keluarga, yaitu Zingiberaceae. Berikutnya adalah kelompoknya Palmae atau famili Palmae, yaitu kelapa, aren, pinang, itu termasuk familinya Palmae. Kemudian genus Bos, sapi berpunuk Bos indicus, sapi potong dan perah di Eropa namanya adalah Bos taurus, dan sapi asli Indonesia Bos sondaicus. Nah, meskipun demikian itu masih dalam satu genus, yaitu namanya genus Bos, yaitu sapi, meskipun berbeda-beda spesiesnya. Kemudian dari kelompok famili Solanaceae, ya, contohnya adalah kentang, tomat, terong, dan cabai merah. Itu masih dalam satu famili atau satu keluarga, yaitu dari famili Solanaceae. Berikutnya adalah dari famili Papilionaceae. Contohnya Papilionaceae itu kelompok kacang-kacangan. Contohnya ya kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis, kacang kedelai, petai Cina, kacang panjang, kacang kapri, pete, itu masih satu famili, yaitu familinya Papilionaceae. Nah, berikutnya yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh, ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Berikutnya contohnya adalah ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara. Di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya yaitu beruang. Kemudian contohnya lagi adalah ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara. Di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya beruang. Kemudian contohnya lagi adalah ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Kemudian contohnya lagi ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 400 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora dan herbivora. Contohnya lagi ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerophyte seperti kaktus,
Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Nah, anak-anakku, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang keanekaragaman hayati dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.